saya Robert Diko Sinaga. Saya akan menjelaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelum kita memasuki macam-macam asas-asas peraturan perundang-undangan, apakah kita sudah tahu arti kata asas? Dapat kita tangkap adalah asas peraturan perundang-undangan adalah berarti dasar atau sesuatu untuk menjadi tumpuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah kita mengetahui arti kata asas, mari kita mulai masuk pada materi apa saja asas-asas dalam peraturan perundang-undangan tersebut dalam pembentukannya. Peraturan pembentukan perundang-undangan meliput 5 asas: superior derogat legi inferior, yang kedua asas lex specialis derogat legi inferior, yang ketiga asas lex posterior derogat legi inferiori, yang keempat asas undang-undang tidak boleh berlaku surut atau asas legalitas, yang kelima asas fictitum. Yang pertama saya akan menjelaskan apa saja asas-asas tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan 5 asas tersebut yang tadi. Asas lex superior derogat legi inferior. Asas ini meliputi asas peraturan yang lebih tinggi dan peraturan. Yang pertama ada asas lex superior derogat legi inferior yang lebih rendah, yang biasa disebut dengan teori asas hierarki atau tata susunan. Teori ini bisa disambungkan dengan teori Stephen Bolt. Teori Hall-Kelsa sekarang disebut dengan teori Ocampo. Nah, teori ini menjelaskan jenjang norma hukum, di mana ia berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, misalnya terjadi peraturan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan, yang paling diutamakan peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan lebih tinggi derajatnya. Nah, teori Aquo ini semakin diperjelas teori positif di Indonesia dalam undang-undang disebut teori perundang-undangan. Nah, sekarang ini hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Teori yang kedua ada asas lex specialis derogat legi generalis. Dalam hukum terdapat suatu asas yang penting yang dikenal dengan spesialis derogat legi generalis. Secara sederhana, hal ini berarti aturan yang bersifat khusus atau spesialis mengesampingkan aturan yang bersifat umum generali. Maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang valid dan mempunyai kekuatan yang mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkret. Contoh-contoh kasus yang berkenaan dengan asas lex spesialis dengan lex spesialis derogat legi generali, yaitu yang pertama pemberlakuan KUHD terhadap KUA Perdata dalam hal perdagangan. Apabila suatu perbuatan perdagangan hukum yang digunakan adalah KUHD, meskipun perbuatan tersebut diatur dalam KUA Perdata, hal ini dikarenakan KUHD merupakan ketentuan yang lebih khusus, sedangkan KUA Perdata masih bersifat umum. Contoh yang kedua adalah perkara korupsi yang telah diatur UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa hukum tindak pidana korupsi mempunyai hukum yang lebih khusus dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai pencurian. Asas yang keempat adalah asas lex posterior derogat legi priori, yaitu pada peraturan yang sederajat atau peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Biasanya dengan peraturan perundang-undangan ditegaskan peraturan UU yang baru menyampingkan atau menghapuskan berlakunya ketentuan UU yang lama yang mengatur materi hukum yang sama. Jika terjadi pertentangan antara UU yang lama dengan yang baru, maka diberlakukan adalah
UU yang baru. Peraturan tersebut harus diganti dengan peraturan yang sama. Misal, UU dengan UU, PP dengan PP. Berlakunya seperti UU nomor 32 tahun 2004 menghapus berlakunya UU 32 tahun 1900. Sebagai negara hukum pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa negara hukum harus disesuaikan dengan proses hukum yang ada, dan juga suatu peraturan tidak boleh disalahgunakan atau menyalahi kekuasaan. Nah, setelah 5 asas tersebut saya sampaikan, saya akan menyampaikan tentang hierarki peraturan perundang-undangan dalam video cuplikan yang singkat. Simak videonya. Omnibus Law beberapa bulan yang lalu, kenapa sih Omnibus Law itu menjadi pertentangan, dan kenapa sih Omnibus Law itu tidak diterima oleh masyarakat? Nah, kalau teman-teman merespon tentang isu
mungkin teman-teman pertama kali melihatnya di media sosial atau TV pemerintah nasional, kita hanya terpaku apa itu Omnibus Law. Tetapi kita tidak melihat kenapa Omnibus Law itu ada, atau ide Omnibus Law itu muncul dari mana. Kalau kita telusuri Omnibus Law itu, salah satunya menurut saya, teman-teman bisa sepakat atau tidak. Karena kualitas peraturan perundang-undangan kita ternyata jauh dari harapan, dan juga peraturan perundang-undangan di Indonesia banyak regulasi yang diatur. Nah, Omnibus Law itu ibaratnya untuk menyederhanakan peraturan yang sudah ada, tetapi Omnibus Law berkaitan atau berurusan dengan berbagai objek atau regulasi berbagai bidang dan memiliki berbagai tujuan. Bisa disimpulkan bahwa Omnibus Law adalah undang-undang yang baru. Ingat, undang-undang yang baru yang membuat beragam substansi aturan yang keberadaannya mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Bahwa Omnibus Law akan menyederhanakan kendala regulasi yang kerap kali berbelit-belit, dan juga untuk memperbaiki tumpang tindih peraturan-peraturan yang satu dengan yang lain. Pemerintah juga meyakini Omnibus Law akan memperbaiki ekosistem investasi untuk memajukan suatu negara, dan juga daya saing Indonesia juga bisa memperkuat perekonomian di Indonesia. Pertama, dalam Indonesia, peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami obesitas yang mestinya banyak sekali jumlah peraturan perundang-undangan di negara. Bayangkan oleh teman-teman, kalau kita merujuk pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari UUD 1945 sampai pada peraturan daerah kabupaten atau kota, belum lagi ditambah dengan pasal 8 yang tidak. Lalu bagaimanakah dengan peraturan-peraturan di daerah yang mungkin peraturan di daerah satu dengan yang lain mungkin berbeda? Nah, dalam hal ini menyebabkan negara kita mengalami obesitas peraturan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menyederhanakan berbagai peraturan perundang-undangan melalui Omnibus Law. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kualitas perundang-undangan di Indonesia itu jauh dari harapan. Kalau kualitas perundang-undangan kita baik, artinya kita tidak perlu banyak implementasi secara teknis di dalam perundang-undangan kita. Menurut teman-teman, bagaimanakah kualitas yang diharapkan? Secara sederhana, teman-teman ingat teori Hans Nawiaski tentang norma hukum pada suatu negara yang berada tata susunannya yang hierarki. Kita lihat bahwa Formel Gesetz itu adalah hierarki yang ketiga, yang diartikan sebagai manakah sumber kewenangan kebentukannya. Sumber kewenangannya dalam pembentukan dalam perundang-undangan dalam Gesetz dalam teori Hans Nawiaski. Artinya pasal-pasal dalam batang tubuh, dari mana pasal-pasal batang tubuh itu berasal? Sumber batang tubuh berasal dari stat fundamental norm yang kemudian kita sepakati sebagai Pancasila. Kemudian kalau teman-teman buka pasal 2 UU nomor 12 tahun 2011 yang telah dirubah oleh UU nomor 15 tahun 2019, disitulah disepakati sumber pembentukannya dari segala norma hukum yang paling teratas, stat fundamental norm di hukum
Indonesia itu adalah Pancasila. Artinya, secara tidak langsung ketika peraturan perundang-undangan dibentuk, itu menggunakan bahasa secara sederhana, lugas, mudah dipahami dan disepakati dan tidak mempunyai multitafsir, maka itu sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam di dalam jiwa masyarakat atau individu yang menerima peraturan perundang-undangan. Kalau sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam jiwa individu atau masyarakat, itu artinya dengan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai-nilai yang disepakati oleh suatu bangsa Indonesia yang telah ditentukan mengenai kualitas perundang-undangan di Indonesia. Kualitas peraturan perundang-undangan bahwa menurut saya undang-undang tidak boleh sering diubah. Nah, ini kata kuncinya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa jika kalau ada peraturan perundang-undangan yang sering diubah, artinya perundang-undangan itu tidak merespon dinamika dan kebutuhan masyarakat untuk ke depan secara tidak langsung. Dikatakan bahwa pembentukan perundang-undangan itu telah gagal memproyeksikan sebagai kebutuhan hukum di masyarakat untuk jangka waktu 10 atau 20 tahun ke depan. Dan atau jangka panjangnya seperti apa, kita tidak tahu, tetapi undang-undang itu harus memproyeksikan, sehingga perundang-undangan yang dibentuk sering sekali diubah untuk merespon dinamika masyarakat atau realitas yang di masyarakat. Atau mungkin sebenarnya realita itu tidak perlu direspon oleh undang-undang, tetapi pembentuk undang-undang merasa pemahamannya sendiri itu perlu direspon dengan menggunakan undang-undang. Disinilah kajiannya telah gagal. Jadi kalau kita katakan apa saja kualitas perundang-undangan, jadi kalau kita katakan apa saja sih kualitas undang-undangan itu, yang pertama dalam segi efektivitas, yang kedua bahasa mudah dimengerti atau tidak menimbulkan multitafsir, yang ketiga tidak sering diubah, yang keempat harus diumumkan atau bahwa masyarakat harus tahu atas pembuat perundang-undangan supaya terjadi aspirasi atau pendapat masyarakat bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan untuk satu hal tertentu atau satu gejala tertentu, satu fenomena tertentu atau suatu realitas tertentu. Proses peraturan perundang-undangan dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan. Setelah dibahas, ada kesepakatan bersama, masuk ke dalam proses pengesahan penetapan dan proses pengundangan. Dan itu bisa dilihat dalam pasal 1 ayat 1 UU nomor 15 tahun 2019, atau teman-teman bisa dilihat pasal 1 ayat 1 UU nomor 1 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2019. Nah, jika ini video sangat bermanfaat, silakan share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.